Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa lagi bersama saya Dani Prastyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada materi kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami favorable versus unfavorable. Penasaran? Jangan kemana-mana, watch our video. Sebelum saya mulai materi ini, subscribe channel Arena Statistik. Memahami favorable versus unfavorable. Materi ini sangat berkaitan dengan kesalahan dalam sampling. Di mana kesalahan dalam sampling ada dua. Yang pertama adalah sampling error dan yang kedua adalah non-sampling error. Sampling error berkaitan dengan jumlah sampel. Sedangkan non-sampling error adalah kesalahan yang tidak berkaitan dengan jumlah sampel, melainkan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengambilan data. Salah satu kesalahan fatal dalam sampling adalah kesalahan dalam memberikan skor, di mana skor terbagi menjadi dua, ada skor yang bersifat favorable dan ada skor yang bersifat unfavorable. Favorable adalah pertanyaan atau pernyataan suatu instrumen searah dengan variabel yang diteliti. Pemahaman peneliti hingga saat ini favorable adalah pertanyaan atau pernyataan positif, bukan, tetapi pertanyaan atau pernyataan yang searah dengan variabel yang diteliti. Saya berikan contoh. Variabel yang saya teliti adalah intention to live, di mana saya membuat 3 pertanyaan atau pernyataan. Kalau dalam kasus ini adalah pernyataan karena tidak ada kata tanyanya. Saya membuat 3 pernyataan, diantaranya saya ingin mencari pengalaman baru di perusahaan lain. Tentu kalau melihat struktur dari pernyataan ini adalah positif. It's okay. Mungkin dengan pemahaman favorable adalah pernyataan positif, ini betul. Yang kedua, di setiap kesempatan saya selalu mencari lowongan pekerjaan. Ini juga pernyataan positif. Tapi yang ketiga, coba kita perhatikan, saya tidak ingin melanjutkan hubungan kerja di perusahaan saat ini. Nah, ini adalah pernyataan negatif. Tetapi esensinya di dalam favorable bukan pernyataan itu positif, melainkan pernyataan itu apakah searah dengan variabel yang diteliti. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah saya ingin mencari pengalaman baru di perusahaan lain. Berarti pernyataan ini searah atau mendukung variabel intention to live. Pernyataan yang kedua, di setiap kesempatan saya selalu mencari lowongan pekerjaan. Nah, pernyataan ini juga searah dengan variabel yang diteliti, intention to live. Pernyataannya positif tentunya, dan juga searah dengan variabel yang diteliti. Yang ketiga, saya tidak ingin melanjutkan hubungan kerja di perusahaan saat ini. Nah, struktur kalimat ini adalah kalimat yang negatif, ada kata tidak di dalamnya. Tidak ingin berarti negatif. Tetapi coba kita perhatikan, pernyataan ini tidak ingin melanjutkan hubungan kerja, berarti ingin keluar dari pekerjaan tersebut, ingin keluar dari perusahaan tersebut. Sehingga pernyataan ini meskipun negatif, tetapi dia searah dengan variabel yang diteliti. Pernyataan ini mendukung variabel yang diteliti. So, favorable tidak ada kaitannya dengan pernyataan itu positif atau negatif, tetapi pernyataan tersebut atau pertanyaan tersebut apakah searah atau tidak dengan variabel yang kita teliti. Itu adalah favorable.
Sebaliknya, unfavorable adalah pertanyaan atau pernyataan suatu instrumen yang berlawanan dengan variabel yang ditelitinya. Dengan kasus yang sama, dengan variabel yang sama, intention to live, ada 3 pernyataan, yaitu saya ingin tetap berkomitmen dengan perusahaan saat ini, positif. Saya tidak berencana mencari pekerjaan baru, tentu negatif karena ada kata tidak. Kemudian saya berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk perusahaan. Pernyataan ini juga positif. Nah, unfavorable adalah pernyataan yang berlawanan dengan variabelnya. Kalau kita perhatikan semua pernyataan ini adalah berlawanan dengan variabelnya. So, apabila kita berikan skor ini harus menyesuaikan dengan skor unfavorable. Harus kita berikan skor disesuaikan dengan kondisi unfavorable. Bagaimana pemberian skornya? Saya misalkan menggunakan skala Likert, sangat setuju hingga sangat tidak setuju, di mana apabila kita menggunakan pertanyaan atau pernyataan yang favorable, maka sangat setuju kita berikan skor 5. Kemudian menuju ke sangat tidak setuju, kita berikan skor yang lebih rendah. Sangat tidak setuju, kita berikan skor 1. Sementara apabila kita menggunakan pernyataan atau pertanyaan yang unfavorable, kita berikan skor untuk sangat setuju adalah 1 dan sangat tidak setuju kita berikan skor 5. Sehingga pemberian skor ini harus sebaliknya, favorable dari 5 ke 1, sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Sementara unfavorable dari sangat setuju kita berikan skor 1 hingga sangat tidak setuju kita berikan skor 5. Saya berikan simulasi sebagai berikut. Saya memiliki variabel kepuasan kerja. Yang pertama, gaji yang saya terima sesuai dengan kebutuhan keluarga. Rekan kerja saya seringkali memberikan dukungan kepada saya dan teman lainnya. Pimpinan saya selalu memberikan semangat dan motivasi dalam bekerja. Suara proyek baru di kantor saya bising, sehingga membuat saya kurang berkonsentrasi. Nah, kalau kita perhatikan, pernyataan pertama, kedua, ketiga bersifat favorable terhadap kepuasan kerja, mendukung kepuasan kerja. Sementara pernyataan yang keempat bersifat unfavorable terhadap kepuasan kerja. So, misalkan respondennya mengisi yang pertama, gaji yang saya terima sesuai dengan kebutuhan keluarga, respondennya menjawab setuju. Rekan kerja saya seringkali memberikan dukungan kepada saya dan teman lainnya. Misalkan saya menjawab setuju. Pimpinan saya memberikan semangat dan motivasi dalam bekerja, sangat setuju. Suara proyek di kantor saya bising sehingga membuat saya kurang berkonsentrasi, tidak setuju. So let's see. Ini adalah jawaban yang misalkan kita sudah rekap dari responden 1 sampai responden 8. Menjawab setuju, sangat setuju, ada yang menjawab tidak setuju, menjawab sangat tidak setuju, ada yang menjawab cukup setuju. Kemudian setelah kita inputkan seperti ini, kita berikan skor. Nah, ini adalah skornya sesuai dengan, misalkan kita berikan skor yang sama semua. Apa dampaknya? Nah, P1 sampai P3 tadi kita berikan start. P1 sampai P3 tadi bersifat favorable. So, sangat setuju kita berikan skor 5, sangat tidak setuju kita berikan skor 1. Sehingga responden 1 pada P1 menjawab setuju kita berikan skor 4. P2 menjawab sangat setuju kita berikan skor 5. P3 sangat setuju kita berikan skor 5. P4 responden 1 menjawab tidak setuju. Nah, kita misalkan semuanya menggunakan skor yang sama, yaitu menggunakan skornya favorable. Sehingga P4 tidak setuju kita berikan skor 2. Dan sangat tidak setuju kita berikan skor 1. Lantas, apa yang terjadi dari input data seperti ini? Pemberian skor
yang disamaratakan semuanya, baik pernyataan yang mendukung maupun pernyataan yang tidak mendukung variabelnya. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya, P1 sampai P3 rata-ratanya semuanya di atas 4. Sementara P4 rata-ratanya 1,6. Dia yang paling rendah rata-ratanya. Karena kita lihat distribusi datanya antara 2 sama 1. Sementara P1 sampai P3 distribusi datanya lebih banyak 4 dan 5. Sehingga rata-ratanya jauh lebih besar daripada P4. Nah, ini adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitasnya. Tentunya validitas mengkorelasikan skor item dengan skor total. Hasilnya adalah P1 sampai P3 bernilai di atas 0,5. Tentunya kalau kita menggunakan R tabel, pastinya tentunya ketiga item ini dinyatakan valid. Sementara P4 nilai korelasinya adalah negatif 0,054. Nah, dia sudah negatif, berarti sudah tidak memenuhi kriteria dari pengujian validitas. Tentunya P4 dinyatakan tidak valid. Kemudian kita hitung reliabilitasnya menggunakan Chromebox Alpha bernilai 0,203, lebih kecil dari 0,6, sehingga dinyatakan tidak reliable. Inilah dampak dari apabila pernyataan yang seharusnya bersifat unfavorable kita berikan skor yang sama. Tetapi apabila kita perbaiki skornya, P4 kita berikan skor unfavorable sesuai dengan pernyataannya, maka P4 yang awalnya 2 jadi 4, 1 jadi 5, 2 jadi 4, dan seterusnya. Sehingga rata-ratanya menjadi 4,4. Nah, rata-rata ini tidak jauh berbeda dengan rata-rata P1 sampai P3. Dan distribusi datanya juga tidak jauh berbeda dengan distribusi data di P1 sampai P3. Kalau kita gunakan skor yang sama favorable, distribusi data dari P4 jauh lebih kecil atau sangat jauh dari distribusi data P1 sampai P3. Nah, apa dampaknya setelah kita ubah sifatnya, kita ubah skornya sesuai dengan skor unfavorable? Kita berikan total, kita hitung skor totalnya, kemudian kita hitung validitasnya menggunakan Pearson correlation. So, let's say nilai validitasnya atau koefisien korelasinya semuanya di atas 0,5. Nah, P4 yang sebelumnya minus 0,0 sekian menjadi 0,653. Pastinya lebih besar dari korelasi tabel atau R tabel, maka semuanya dinyatakan valid. Pengujian reliabilitasnya bagaimana? Tentunya mengikuti pengujian reliabilitasnya menjadi jauh lebih tinggi daripada kalau kita gunakan skor favorable, yaitu menjadi 0,683, lebih besar dari 0,6, maka dinyatakan reliable. Ini adalah salah satu kesalahan dalam sampling, yaitu non-sampling error. Salah satunya adalah kesalahan dalam memberikan skor. Nah, kalau kita memberikan skornya sudah salah, otomatis dalam pengujian validitas dan reliabilitasnya juga bermasalah. Kalau di validitas dan reliabilitasnya sudah bermasalah, artinya kuesioner itu sebenarnya tidak layak digunakan dalam penelitian. Nah, kalau tetap kita paksakan, dampaknya apa? Dampaknya ke dalam pengujian hipotesis. Yang seharusnya signifikan menjadi tidak signifikan, yang seharusnya berpengaruh positif menjadi berpengaruh negatif, atau sebaliknya yang seharusnya berpengaruh negatif menjadi berpengaruh positif. Dampaknya sangat fatal dalam penelitian kita, dalam hasil analisis atau dalam hasil penelitian yang kita informasikan kepada orang lain. Kesalahannya sangat fatal. So, hati-hati dalam memberikan skor jawaban dalam kuesioner. Nah,
Peneliti sahabat Arena, itulah salah satu kesalahan fatal dalam sampling terkait dengan pemberian skor favorable dan unfavorable. Tidak hanya pengujian validitas dan reliabilitasnya yang terganggu, tetapi juga pengujian hipotesis Anda pastinya akan terganggu. Peneliti sahabat Arena, itu tadi adalah salah satu kesalahan fatal dalam sampling. Tidak hanya mempengaruhi hasil validitas dan reliabilitas, tidak hanya menyebabkan kuesioner Anda tidak valid dan tidak reliable, tetapi jauh daripada itu adalah menyebabkan pengujian hipotesis Anda menjadi tidak signifikan. Nah, kalau Anda ditanya mengapa tidak signifikan, maka salah satunya adalah karena kesalahan fatal dalam sampling. Saya masih memiliki 9 kesalahan dalam sampling yang akan saya sampaikan dalam Statistical Workshop from Home Arena Statistik PLSM A Comprehensive Research Procedure dengan topik 10 kesalahan fatal dalam sampling yang akan dilaksanakan hari Selasa 13 April 2021 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat dengan materi definisi populasi dan sampel, istilah dalam pengambilan sampel, dan kesalahan dalam pengambilan sampel. Kesalahan ini berasal dari pengalaman kami dalam melakukan penelitian serta pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang pernah kami bimbing, yang kami kemas dalam 10 kesalahan fatal dalam sampling. Workshop ini gratis untuk Anda, jadi daftar sekarang juga di 081 222 771 442 atau informasi yang lebih lengkap di www.swfa.arenastatistik.com. Daftar sekarang juga, jangan sampai Anda terlewatkan dalam workshop ini, karena workshop ini akan sangat bermanfaat dalam penelitian-penelitian Anda atau dalam membimbing mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir. So, daftar sekarang juga di 081 222 771 442. Peneliti sahabat Arena, saya tunggu partisipasi Anda dalam Statistical Workshop from Home Arena Statistik 10 kesalahan fatal dalam sampling. Apabila materi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda agar materi ini lebih bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua. Jangan lupa juga subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari materi-materi dari kami yang tentunya lebih bermanfaat lagi. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.